Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan waktu bagi anak-anak kami untuk boleh menikmati hidup ini. Pagi hari ini kami mau belajar, biarlah Tuhan Engkau memberkati mengurapi sehingga anak-anak boleh belajar dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di sorga. Amin. Persamaan nilai mutlak. Kegiatan hari ini adalah salam dan doa, KD dan tujuan pembelajaran, review materi prasyarat, materi dan contoh, lalu kesimpulan dan latihan. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Kompetensi dasar kita yang harus kalian pahami pada hari ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak, persamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari ini bukan sama sekali kalian belum, tetapi sebelumnya kalian sudah sempat belajar tentang nilai mutlak, bahkan definisinya sudah diberikan. Tapi hari ini kita mau masuk di dalam persamaannya nilai mutlak. Nah, waktu itu pun Ibu sudah sedikit menyinggung tentang persamaan nilai mutlak meski hanya definisi. Nah, ini mengingatkan kembali definisinya sebagai berikut. Jadi kalau ada nilai mutlak AX plus B, ini persamaannya, maka ini nilai untuk positifnya, dan yang di sini adalah nilai untuk negatifnya. Lalu untuk lebih besar sama dengan 0 dan untuk lebih kecil dari 0. Nah, ini bisa diubah ya menjadi seperti ini, yang bawah menjadi ini, pindah ruas ya. Kalau ini perkalian itu menjadi pembagian, kalau di sini penjumlahan menjadi pengurangan. Nah, lalu berdasarkan persamaan nilai mutlak ini dan juga dengan sifat, perhatikan, sifat ini juga mengingatkan waktu itu juga pernah Ibu berikan. Nah, ini nanti poin yang keempat ini akan sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, bagaimana contohnya? Mari kita bahas, kita pelajari bersama berikut ini. Contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini akan kita kerjakan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan definisi dan juga menggunakan sifat. Menggunakan definisi seperti yang di depan tadi sudah disampaikan, bahwa setiap tanda mutlak itu bilangan yang berada di dalamnya itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nah, seperti ini ya, positif dan ini negatif. Nah, sehingga untuk 4x-3 ini juga bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Sehingga kalau saya tuliskan 4x-3 itu bisa bernilai positif, bisa juga negatif. Sama dengan 3. Oleh karenanya, kalau ini plus minusnya saya pindah ruas ke kanan, akan menjadi 4x min 3 sama dengan plus minus 3. Nah, sehingga ada dua pengerjaan, 4x min 3 sama dengan 3 atau 4x min 3 sama dengan min 3. Nah, yang pertama dulu, 4x sama dengan 3, lalu min 3-nya ini pindah ruas menjadi positif 3.
Sehingga 4x sama dengan 6. X-nya adalah dikecilkan menjadi 3/2. Nah, lalu yang di sini 4x min 3 ini pindah ruas ke kanan jadi plus. Sehingga 4x sama dengan 0, maka x-nya adalah 0. Sehingga himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah 0,3/2. Nah, itu cukup mudah ya, ini menggunakan definisi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang menggunakan sifat. Perhatikan di sini. Nah, di sifat keempat itu disebutkan nilai mutlak X sama dengan akar pangkat dari X kuadrat. Nah, ini juga akan kita tuliskan 4x min 3 itu berarti akar pangkat 4x min 3 yang dikuadratkan. Nah, gitu kan? Sama dengan yang sifat itu. Nah, kalau sebelah kiri akar pangkat dikuadratkan, maka yang ruas kanan pun itu harus seimbang. Ingat, waktu persamaan linear ya, harus seimbang. Ini juga 3 kuadrat. Nah, akarnya saya hilangkan. Tapi kuadratnya jangan dihilangkan, nanti kembali lagi ke bentuk semula ya. Akarnya saja yang saya hilangkan, sehingga 4x min 3 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat. Atau ini saya buka, kiri kuadrat berarti 16x kuadrat dikurangi 2 kali kiri kanan. Kiri 4, 3, kanan berarti 12 kali 2 min 24 x. Lalu ditambah kanan kuadrat atau min 3 kuadrat itu adalah 9. Sama dengan 3 kuadrat itu 9. Nah, ini pindah ruas habis ya. Sehingga tinggal 16x kuadrat min 24x sama dengan 0. Nah, kalau saya bawa ke sini, ini masih cukup ya. Saya bagi ini dengan 8. Saya bagi 8, berarti ini 2x kuadrat dikurangi 3x sama dengan 0. Nah, baru saya bawa ke sini. X-nya saya keluarkan. Jadi 2x min 3 sama dengan 0. Nah, berarti ini x sama dengan 0 atau 2x min 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3/2. Maka HP atau himpunan penyelesaiannya adalah 0,3/2. Nah, 0,3/2. Tadi coba dilihat yang definisi barusan kita kerjakan juga 0,3/2. Nah, baik menggunakan definisi ataupun menggunakan sifat, kalau mengerjakannya benar, pasti jawabannya sama. Nah, itu soal nomor 1. Nah, kita nanti akan melanjutkan untuk soal yang nomor 2. Contoh nomor 2. Kita juga akan selesaikan menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan definisi dan juga menggunakan sifat. Nah, menggunakan definisi, perhatikan contoh yang kedua ini. Keduanya bernilai mutlak. Namun, nanti yang akan kita definisikan salah satu. Boleh ruas kiri, boleh juga ruas kanan. Nah, sekarang saya mau mendefinisikan yang ruas kanan. Ini ya. Nah, sehingga bentuknya 2x min 3 sama dengan plus minus 1 plus x. Nah, sehingga yang pertama 2x min 3 sama dengan 1 plus x. Lalu yang kedua 2x min 3 sama dengan negatif 1 plus x. Nah, 2x, lalu x yang di kanan pindah ruas menjadi negatif
1 plus 3. Di sini tinggal X, ini 4. Lalu yang satunya 2X min 3, kita buka dulu, kalikan min 1 kalikan min X. Nah, lalu pindah ruas, 2X plus X sama dengan negatif 1, negatif 3 pindah ruas plus 3. Di sini 3X sama dengan 2, sehingga X-nya 2 per 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 per 3, 4. Nah, ini menggunakan definisi. Sekarang kita mau mencoba mengerjakan menggunakan sifat. Ya. Ini saya kasih batasan dulu. Nah, menggunakan sifat sama dengan di sini tadi ya. Tanda mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Akar pangkat 2 dari X kuadrat. Nah, sehingga di sini juga sama akar di sini 2X min 3 kuadrat sama dengan akar ya, 1 plus X kuadrat. Nah, sehingga akarnya saya hilangkan sama, berarti 2X min 3 kuadrat sama dengan 1 plus X kuadrat. Nah, lalu saya bawa ke kiri semua. 2X min 3 kuadrat dikurangi 1 plus X kuadrat sama dengan 0. Masih ingat dulu rumus di kelas 10 saya tulis. Kok kelas 10? Kelas 9 ya, saya tulis di sini. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A min B, A plus B. Nah, ini A 2X min 3, sedangkan B 1 plus X. Sehingga bentuknya menjadi 2X min 3 dikurangi 1 plus X ini dikalikan hasil jumlahnya 2X min 3 ditambah 1 plus X sama dengan 0. Nah, sekarang saya buka 2X, ini dibuka min 1 min X. 2X min X, ya, saya tulis ya, 2X min X. Lalu min 3 min 1. Saya kurungi. Lalu yang satunya 2X plus X min 3 plus 1. Saya kurungi sama dengan 0. Lalu 2X dikurangi X, X, min 3 min 1 min 4. Saya kurungi. Satunya 2X tambah X, 3X, min 3 plus 1 min 2. Sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 4, tinggal dicari akarnya. Di sini X sama dengan 2 per 3. Nah, maka HP-nya adalah 2 per 3, 4. Ya. Nah, coba perhatikan. Yang tadi hasilnya kita lihat lagi. 2 per 3, 4 ya, ini ya. Lalu kita lihat yang baru saja kita kerjakan. Hasilnya juga sama. 2 per 3, 4. Nah, demikian anak-anak untuk yang nomor 2. Nah, kita lanjutkan nanti untuk yang nomor 3. Soal yang ketiga ini sebaiknya dikerjakan menggunakan definisi ya. Kalau pakai sifat memang beberapa bisa dikerjakan tapi tidak semua kasus bisa.
Nah, yang pertama itu definisikan dulu persamaan X plus 3 bisa positif, bisa nilai negatifnya. Ini bisa dibuka min X min 3. Lalu ini untuk X plus 3 lebih besar sama dengan 0, maka X lebih besar sama dengan min 3. Ini untuk X plus 3 kurang dari 0, X kurang dari min 3. Lalu persamaan yang berikutnya juga didefinisikan, yaitu 2X min 5. Kita definisikan positifnya. Untuk saya langsung saja, X lebih besar sama dengan pindah ruas jadi positif. Lalu ini min 2X min 5, atau kalau kita buka min 2X plus 5. Untuk X kurang dari 5/2. Yang berikutnya buatlah garis bilangan. Kedua nilai tersebut dimasukkan ya. Tadi ada min 3, ada 5/2. Min 3, 5/2. Nah, batasnya itu berarti kita beri daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, kita mencari daerah dulu ya. Kita lihat. X lebih besar sama dengan min 3. Berarti ke sana ya. Nah, maka dia daerahnya adalah 1 dan 2. Lalu sekarang kurang dari min 3. Maka daerahnya ke sini. Maka ini daerah 3. Kemudian yang di sini lebih besar dari 5/2. Ke sana berarti daerahnya 1. Lalu ini kurang dari 5/2, berarti ke sana daerahnya 2 dan 3. Nah, dari daerah-daerah itu sekarang kita kerjakan ya. Yang pertama adalah daerah 1 dulu. Daerah 1 adalah daerah X lebih besar dari 5/2. Lebih besar sama dengan. Nah, kita tulis dulu soalnya. X plus 3 dikurangi 2X min 5 sama dengan 2. Kita lihat yang daerah 1. Daerah 1 ada ini, berarti X plus 3 diganti itu X plus 3 dikurangi, saya kurung, yang daerah 1 mana lagi? Ini ya, maka 2X diambil, min 5 sama dengan 2. Kita operasikan X min 2X plus 3 plus 5 sama dengan 2. Ini tadi plus 5 ya, min. Min X plus 8 sama dengan 2. Min X sama dengan min 6, X-nya 6. Nah, perhatikan, untuk X sama dengan 6, apakah dia memenuhi ada di sini? Lebih besar dari 2,5, memenuhi ya, M. Nah, lalu kita lanjutkan untuk daerah yang berikutnya. Daerah 2. Daerah 2 itu dari min 3 dan 5/2. Soalnya kita tulis X plus 3 dikurangi mutlak 2X min 5 sama dengan 2. Kita lihat daerah 2. Berarti di sini kita ambil X plus 3. Dikurangi, saya kasih kurung, daerah 2, berarti kita ambil yang di sini, min 2X plus 5. Sama dengan 2. X plus 2X plus 3 min 5 sama dengan 2. Berarti 3X, 3 min 2 pindah ke kanan berarti sama dengan 4.
maka X-nya itu adalah 4/3. Nah, kita lihat untuk 4/3, nih, apakah dia memenuhi ada di antara min 3 sampai 5/2 atau 2,5? 1/3 ada ya, nah berarti dia memenuhi. Lalu kita lanjut untuk daerah 3. Daerah terakhir 3, yaitu X kurang dari min 3. Tulis soalnya X plus 3 dikurangi 2X min 5 sama dengan 2. X plus 3, daerah 3, kita ambil min, ini ya, yang ini ya, min X min 3 dikurangi, ini daerah 3-nya juga kita ambil min 2X plus 5 sama dengan 2. Berarti min X plus 2X min 3 min 5 sama dengan 2. Berarti X min 8 sama dengan 2. Maka X-nya adalah 10. Nah, untuk 10 itu ada enggak di sini? Tidak ya, maka dia TM. Nah, maka HP-nya hanya ada 2 tuh, yaitu 4/3 atau 6. Nah, untuk tahu apakah itu benar apa salah, bisa kamu buktikan. 4/3 dan 6 itu kamu substitusikan ke soal. Ya, kalau dia cocok hasilnya 2, berarti sudah sesuai. Gitu ya. Nah, untuk semakin kalian membuat lebih paham lagi, berlatihlah soal yang ada sudah Ibu siapkan ya. Ini latihannya. Ada 6 soal latihan yang perlu kalian kerjakan. Nah, selamat mengerjakan, selamat belajar. Tuhan memberkati.